dalam sitkom Tukang Ojek Pengkol ternyata mendatangkan rezeki bagi Fahmi Bo. Tidak hanya namanya yang kembali terkenal, namun juga menambah padat pundi-pundi uangnya. Meski hanya berperan sebagai Bang Dedi alias Tajudin, tukang bubur kacang hijau yang biasa mangkal di dekat pasar, namun peran itu sudah mendatangkan banyak rezeki baginya. Terbukti kemarin Fahmi sudah bisa membeli mobil baru. Tidak hanya untuk menunjang mobilitas pekerjaannya saja, tapi mobil itu juga untuk digunakan istri serta kedua anaknya. Nah, pemirsa, tibalah saya di suatu tempat ini. Di mana tempat ini adalah yang saya mau coba. Lihat. Tereng. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Syukur. Akhirnya dengan jerih payah saya bekerja. Udah sempit, tapi nggak apa-apa lah, mampunya belinya ini. Sesampainya di showroom mobil, Fahmi Bo melihat-lihat interior mobil barunya. Setelah itu ia pun melakukan test drive. Kayak mimpi. Ya, saya syukurin aja lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan saya beli barang ini akan membuat motivasi diri saya sendiri. Nggak nyangka juga dalam dari 3 hari yang lalu sebelum tahun baru juga udah dapat kabar kalau ini di ACC-in, disetujuin, dan mobil bisa diambil tanggal sekarang. Ini bener-bener apa yang nggak nyangka gitu kan, akhirnya kok bisa membeli ini gitu. Nah pemirsa, sekarang saya mau lihat isi dalam mobil ini kayak apa sih, kira-kira muat gak ya mas saya. Yuk. Nah, aduh, sempit. Nah, ini dalamnya nih. Oh, masih diplastikin. Kan? Nih pemirsa, lihat mesinnya. Tadi udah ngecek dong ya, Bang? Iya, tadi udah ngecek dalam, sekarang saya mau cek mesinnya. Artinya apa, Bang? Nggak ngerti. Masih wangi. Coba dipedes, Bang. Tuh. Nggak ada oli yang netes. Orang belum dijalanin. Bagus ya, Bang, overall ya. Bagus. Aduh, suka banget. Alhamdulillah, amin. Diakui Fahmi, membeli mobil baru seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Pasalnya, sejak sudah jarang melakukan syuting sinetron, kehidupan Fahmi menjadi tak menentu. Jangankan untuk membeli mobil baru, untuk membiayai kehidupan sehari-harinya serta membayar kontrakan rumah saja, sudah membuat perekonomiannya kembang kempis. Ya sempat nggak nyangka juga dalam dari 3 hari yang lalu sebelum tahun baru juga udah dapat kabar kalau ini di ACC-in, disetujuin, dan mobil bisa diambil tanggal sekarang. Ya Allah, ini bener-bener, apa yang nggak nyangka gitu kan, akhirnya kok bisa membeli ini. Gitu. Sejatinya dengan membeli mobil baru ini, Fahmi ingin memberikan kejutan bagi istri serta anak-anaknya di rumah. Namun hal itu batal karena terbentur urusan administrasi surat-surat kendaraan. Istri kemarin baru pulang dari Bandung, jadi lagi istirahat di rumah. Dan emang jadwalnya hari ini emang saya ngambil ini, jadi ya cukup saya aja lah. Tadinya saya diam-diam kan, nggak bicara sama mereka. Tapi berhubung keperluan surat-surat, harus kan data-data dia juga ada. Akhirnya udahlah, saya cukup bilang bahwa saya akan membeli ini. Tapi dia dengan pertimbangan yang gimana gitu kan, emang bisa, emang cukup gitu kan uangnya. Ya insya Allah lah cukup, saya bilang gitu.
cukup bisa mendapatkan ini. Ya udah akhirnya dia setuju aja. Iya tadinya gitu, pengen bikin surprise, tapi kan karena terbentur data-data, akhirnya dia tahu. Gitu loh. Pasti kan dia nanya buat apa. Gitu, akhirnya dia tahu, ya udahlah. Nah, saya memang suka hitam. Saya suka hitam gitu kan. Jadi emang warna ini emang saya pilih sendiri. Warna hitam. Jadi kelihatannya gimana gitu kalau hitam, walaupun mobil kecil ya kelihatan enak aja dilihat warna hitam. Meski ukuran mobilnya tidak sepadan dengan ukuran tubuhnya yang besar, namun Fahmi Bo tetap bersyukur akhirnya bisa membelikan mobil baru untuk keluarga. Gua emang suka sedan. Kedua harganya terjangkau gitu kan. Lebih irit emang ya? Lebih irit, itu aja lah. Keluarga saya senang, saya juga lebih giat lagi bekerja. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Sebenarnya sih cuma itu aja buat penyemangat saya bekerja aja. Nggak ada yang lain. Dan buat nyenang-nyenangin keluarga. Hadirnya mobil baru ini diakui Fahmi Bo sebagai pelecut agar semakin semangat dalam bekerja. Karena ada target lain yang ingin dicapainya di tahun 2017 ini. Insya Allah rumah lah. Karena saya rumah masih kontrak. Ya insya Allah saya 2017 tujuannya ke situ. Ya didoain aja lah. Iya, ini semua berkat doa semua yang tahu saya. Doa keluarga dari saya, keluarga saya, anak-anak saya, saudara-saudara saya, dan teman-teman dekat saya. Ini karena berkat kalian semua. Doanya. Terima kasih. Habiskan waktu bergulat melawan penyakit kanker payudara yang diidapnya. Yana sempat tak peduli dengan benjolan kecil yang ada di payudaranya dan kini ia menyesal karena benjolan itu ternyata kanker yang bahkan sekarang telah menyebar ke kelenjar getah bening yang berada di tangan kirinya. Penyebaran kanker Yana termasuk sangat cepat karena hanya berlangsung sekitar 1 tahun belakangan ini. Ditemui di sebuah rumah sakit di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, ibu dua anak ini akan menjalani terapi sinar yang kelima dari 25 kali terapi yang akan dilakukannya. Setelah itu saya PET CT, ternyata kok kankernya malah menyebar ke kanker lain, getah bening. Tapi ya akhirnya nggak apa-apa. Akhirnya dokter menyarankan supaya terapi ini sinar, radioterapi. Radioterapi itu disinar, supaya membunuh sel kankernya, mudah-mudahan sel kankernya bisa sehat lah, bisa sehat kembali. Itu saya harus menjalani pengobatan tersebut selama 25 kali. Satu paket itu 25 kali. Hari ini mau kelima. Terpuruk akibat kanker yang telah menyebar ternyata tak membuat semangat Yana menjadi kendur. Ibunda Kalista dan Alika ini tetap bersemangat terutama karena kedua putrinya itu masih membutuhkan biaya untuk sekolah. Yana tetap terlihat mandiri termasuk ketika sahabat-sahabatnya menawarkan bantuan kecil seperti menyuapi makanan. Ya, suntikan semangat memang didapat Yana dari sahabat-sahabat lamanya seperti Lingga Suri dan Nuke. Bukannya nggak mau disuapin, memang kebiasaan makan sendiri, mandiri, dan